Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, kita rakit PC gaming Kirihuri dan semua part di sini baru, nggak ada yang bekas. Baru mau hancur bos. Ya enggak lah bro, baru beneran, masa baru mau hancur. Parah bener doanya. Daripada ngelantur nggak jelas, yuk bantu channel saya dulu nih, biar semangat saya semakin tinggi menggapai mimpi di tahun 2024 ini. Amin. Biar nggak pakai lama, langsung aja deh saya jabarkan partnya satu persatu, dan seperti biasa linknya ada di kantong celana. Maaf, deskripsi maksudnya. Terus yang nanya-nanya ke depannya bisa upgrade atau enggak, tonton aja di akhir video. Intel Core i5 4590 3,3 GHz up to 3,7 GHz, 4 core 4 thread, harga Rp310.000, garansi 1 tahun, dan yang ini udah include fan ya. Armor H81, harga baru Rp370.000, garansi 1 tahun. Motherboard ini sendiri support Intel Core i3 hingga Core i7 ya. RAM maksimalnya 16GB dan sudah mendukung NVMe. Bahasan lengkapnya ada di video sebelumnya ya. RAM 16GB dual channel merek Hynix. Harga baru per kepingnya itu Rp99.000. Jadi kalau 2 keping harganya jadi Rp198.000. Garansinya sih kalau nggak salah lifetime ya. SSD NVMe PNY 256GB versi 4.0. Harga baru Rp335.000. Garansi resminya 5 tahun kalau nggak salah ya. Tapi rada mubazir ya dipasang di PC ini karena bakalan nggak nyampe speednya. Buat alternatifnya kalian bisa ngambil Silicon Power ya di harga Rp290.000. AVOC AMD Radeon R7 350 2GB DDR5 128 bit. Harga baru Rp635.000. Garansi resmi 2 tahun. Dan ini juga udah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Casing Asgard Loki plus power supply 500 watt. Harga baru Rp240.000. Garansinya rasanya non garansi ya, tapi kemungkinan bisa jadi garansi karena di power supply-nya ya. Dan gini-gini udah ada kabel manajemennya. Tapi jangan berharap power supply-nya bagus ya. Namanya juga power supply kaleng kerupuk. Oke, kita totalkan dulu harga rakitan PC ini dan ternyata cuma 2 juta lebih Rp43.000. Murah nggak nih? Baru ya, bukan bekas. Tapi bentar ya, ini kalau pakai SSD yang alternatifnya. Kalau pakai SSD PNY ya tinggal ditambahin aja ya. Cuma nambah 55.000 doang nih. Gimana? Masih kurang Kirihuri? Ingat ya, jangan dibandingkan dengan part bekas, beda kondisi. Konteks video kali ini adalah rakit PC gaming baru. Karena nggak semuanya suka bekas ya, ada juga yang suka baru. Bener apa betul? Oke, lanjut kita rakit terlebih dahulu PC-nya nih. Video perakitannya dicepetin aja ya, biar nggak kelamaan.
Gimana? Rapi nggak? Atau malah hancur? Ya lumayan rapi sih kalau menurut saya. Kabel manajemennya lumayan membantu. Memang layout motherboard ini juga sedikit ngeselin ya, karena memang udah pernah saya jelasin di video sebelumnya. Terus untuk power supply sendiri sayangnya warnanya nggak hitam ya, warnanya putih. Ditambah kabelnya juga warna-warni, coba deh kalau hitam, macam Furion KR22 tuh. Tapi ya namanya murah ya, karena ini lebih murah dibandingkan Furion ya. Jangan banyak protes, udah itu aja. Oke langsung aja deh kita tes render video sama gamingnya gimana. Di sini saya pakai Windows 10 build terbaru dan driver terbaru dari AMD. Biar kata murah, VGA ini support kok buat render video di Premiere. Bahkan di sini saya pakai Premiere 2024. Maaf, ini buat pengujian VGA waktu itu ya. Khusus PC ini saya pakai Premiere yang 2021 aja nih. Dan untuk render video 4K dengan durasi 1 menit 30 detik, luar biasa, bisa masuk rekor muri nih. Cepet bos. Kagak, lama banget. Asli, waktu yang dibutuhkan adalah 13 menit 48 detik. Gimana nih coba? Ajib-ajib nggak? Dan untuk video 1080p biar kata aslinya lama juga, tapi jauh lebih mending ya ketimbang 4K. Waktu yang dibutuhkan hanya 3 menit 50 detik. Beda 10 menit ya kurang lebih ya. Ya jelas mending 1080p aja deh kalau kalian mau buat ngerender video. Atau kalau mau lebih cepat lagi pakai resolusi 720p. Untuk hasil Cinebench R15 sudah jelas ya, performa prosesor ini masih di atas Athlon 200GE. Sedangkan di OpenGL performanya masih di atas Nvidia GTX 460. Dan untuk hasil SSD sendiri udah saya jelasin waktu membahas motherboard ini ya. Ya pastinya nggak maksimal karena memang masih berjalan di Gen 20. Tapi jauh lebih baik ya ketimbang pakai SSD SATA pastinya. Dan untuk Cinebench R23 monggo pantengin aja sendiri. PES 2024. Bagi yang pernah lihat review VGA ini pastinya tahu dong hasil kemampuannya gimana. Tapi ingat, waktu ngetes itu sambil record layar ya. Kalau yang ini kita ngerekam ke monitornya. Nah di sini dengan settingan rendah, resolusi 1080p ternyata hasilnya nggak begitu mengecewakan ya. Bisa dibilang lancar ya, walaupun berasa kurang smooth. Lah FPS-nya cuma 30-an ya, tapi rada mending dibandingkan onboard VGA. Bahkan kalau dibandingkan onboardnya Athlon 200GE sekalipun. GTA 5. Di game ini sama seperti pengujian kartu grafisnya. Kita main di settingan normal aja deh, semuanya off dan resolusi 1080p. Hasil framerate-nya ternyata cukup baik di angka 50 hingga 80 fps. Gimana? Kece kan? Dota 2. Oke lanjut kita mainkan game MOBA ini dengan settingan low, tetapi sebagian on ya, resolusi 1080p. Hasilnya masih cukup oke, framerate-nya di angka 30 hingga 60 fps. Jatuh ke framerate 30 fps itu pas battle rame pakai banget, tapi nggak berasa juga sih lag-nya. Ya lagi-lagi cukup oke untuk dimainkan di PC ini. Need for Speed Heat. Di game ini terpaksa harus menurunkan resolusi karena memang game ini lebih condong ke kemampuan prosesor, tapi VGA juga ya. Ya pokoknya dua-duanya harus oke nih. Main di resolusi 900p settingan low, biar kata framerate-nya di angka 20-an fps tapi tetap lancar dimainkan. Ya kalau mau framerate yang maksimal monggo ganti VGA-nya. Apex Legends. Oke lanjut ke game online nih, sama seperti Need for Speed Heat, resolusinya mengalah aja deh di 900p. Dan pastinya settingannya low. Hasilnya bisa dibilang masih oke, beneran tergolong lancar. Framerate yang dihasilkan di angka 30 hingga 40 fps. Bisa dilihat di video kan? Yang gak lancar cuma saya doang nih, karena memang gak ngerti main gamenya. PUBG lagi-lagi harus mengalah di resolusi 900p di settingan very low. Ya namanya kelas murah ya, nggak mungkin rata kanan, rata kiri malah iya. Dan ternyata cakep nih, gamenya berjalan dengan cukup lancar.
Genshin Impact. Lanjut ke game kesukaan adik saya nih. Untuk game ini balik lagi ke resolusi 1080p. Ya walaupun tahu kalau dipaksa bakalan berat, tapi saya yakin PC ini masih cukup mumpuni buat handle game Genshin. Dan terbukti gamenya cukup nyaman dimainkan. Ya frame rate-nya memang rada susah ya nembus di angka 60 fps, karena rata-rata frame rate-nya itu di angka 40 hingga 50 fps. Valorant, kalau kalian nggak maksain game ini ke settingan high, frame rate yang dihasilkan ajib banget nih, bisa tembus 200 fps. Tapi kalau di settingan high, biarpun frame rate-nya masih cukup memadai di angka 40 hingga 60 fps, tetap aja sih kalah lancar kalau dibandingkan ratusan fps. Dari 8 game yang bisa dibilang cukup layak dimainkan, ada juga game yang bikin nyesek nih. Ya namanya harga segini ya, dimaklumi aja. Game apa bos? Game Zuma. Itu lancar dong. Maksudnya game macam Far Cry 6 nih. Di settingan paling hancur sekalipun frame rate yang dihasilkan hancur banget. Dapet di angka 8 fps. Aji gile, parah. Begitupun juga dengan game Watch Dogs Legion. Ya rada mendingan sih ya dibanding Far Cry 6 ya, karena bisa tembus belasan fps, tapi tetap nggak layak dimainkan. Terus game Resident Evil Remake. Widih, ini sih berat banget ya. Kalau kita mainkan gamenya, itu jalan karakternya itu berasa kayak digendong debt collector. Saking beratnya. Ada juga game yang masih bisa dipaksakan untuk dimainkan. Dalam artian berkata frame rate-nya cuma di angka 20 fps, tapi masih bisa dimainkan. Tersiksa? Ya terima dong kondisinya. Bisa dilihat di game Warzone 2.0 nih, masih cukup sanggup ya. Terus game Forza Horizon 5, biarpun dapat frame rate rendah, masih cukup bisa dimainkan. Begitupun juga dengan game Horizon Zero Dawn. Tapi saran saya jangan terlalu sering ya main game dengan settingan hancur, kasihan matanya. Sekarang kita ambil kesimpulan. PC ini sejatinya masih bisa memainkan sebagian game dengan nyaman, tetapi rata-rata dengan settingan rendah dan sebagai resolusi harus mengalah. Dan untuk render video, saya bisa katakan racikan kali ini kurang cocok ya untuk kebutuhan editing video. Kecuali kalau kalian nggak peduli sama waktu yang dibutuhkan untuk ngerender video, ya lanjut. Nah kalau untuk editing foto harusnya masih bisa diandalkan ya. Untuk suhu maksimal sendiri dari prosesor yang kita pakai ini hanya mentok di angka 72 derajat Celcius. Masih sangat aman untuk dimainkan dengan jangka waktu yang cukup panjang ya. Terus untuk suhu GPU-nya itu hanya mentok di angka 60 derajat Celcius. Tergolong aman juga untuk dimainkan. Dan untuk sedotan daya listriknya sendiri tercatat di wattmeter tertingginya itu di angka 150 watt lebih. Ya tergolong masih irit ya, karena nggak nyampe 200 watt pastinya. Kemudian kalau penggunaan normal, sedotan daya listriknya itu cuma di angka 50 hingga 80 watt. Gimana sedotan daya listriknya? Besar atau kecil? Ya kalau nggak mau kena sedotan daya listrik, PC-nya nggak usah dipakai. Bagi yang nanya-nanya, kira-kira PC ini bisa di-upgrade atau enggak? Bisa. Kalian bisa upgrade prosesor ke Core i7 4770 sama ganti VGA-nya ke Nvidia GTX 1050 Ti atau ke Nvidia GTX 1650. Dipastikan kemampuan gamingnya jauh lebih baik lagi ya. Ya walaupun kemampuan GTX 1050 Ti atau 1650 sedikit terhambat karena PCI Express-nya berjalan di 2.0, tapi harusnya nggak drop parah banget ya. Saran saya sebelum melakukan upgrade, baiknya kalian ganti power supply-nya. Jelasnya power supply bawaan casing beginian nggak dianjurkan untuk jangka waktu yang panjang ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming baru di harga 2 juta rupiah. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.